Selamat jumpa kembali sahabat sehat di YouTube Lini Sehat. Saya Prof. Hardin, Guru Besar Ilmu Gizi di IPB University. Pada YouTube kali ini saya akan melanjutkan sambungan dari jawaban pertanyaan sahabat yang lalu. Saya sudah jawab pada video sebelumnya 4 dari 8 jawaban terhadap pertanyaan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam kita melakukan penurunan berat badan bagi yang merasa berat badannya berlebih, khususnya lemaknya berlebih. 4 yang telah saya jawab yang lalu bisa dilihat pada video sebelumnya. Sekarang saya akan lanjutkan pada 4 jawaban berikutnya, berarti yang kelima, pertimbangan ke-6, ke-7, dan ke-8. Baik, sahabat, jadi pertimbangan yang kelima yang perlu dilakukan ketika kita mempertimbangkan untuk penurunan berat badan adalah membatasi jumlah makanan, khususnya di dalam meal time, makanan utama. Makanan di kala sarapan, makanan di kala lunch, atau makanan di kala sore atau di awal malam. Sebelumnya saya sudah bicara membatasi makanan kecil, snack, minuman manis, minuman asin, ya makanan asin itu pada yang keempat. Jadi yang kelima ini kita kalau ternyata juga belum berhasil menurunkan berat badan setelah 4 hal yang saya utarakan pada episode sebelumnya, maka kita lanjutkan dengan mengurangi makanan-makanan tertentu pada makanan utama, meal time. Nah, coba kita introspeksi diri pada saat makan pagi atau sarapan pagi, makan siang, makan malam, apakah porsi karbohidratnya terlalu banyak yang menyebabkan bahwa gula dihasilkan oleh tubuh kita tinggi sehingga hormon insulin kita jadi ikut bekerja berat meningkat ya untuk memproses gula yang tinggi tadi, dan sebagian akhirnya disimpan menjadi timbunan lemak sehingga sulit bagi tubuh kita untuk terjadinya proses pemecahan lemak. Jadi karena itu harus dilirik pertama di meal time tadi, apakah ada makanan-makanan yang istilah kerennya itu respon gula darahnya tinggi atau glycemic index-nya tinggi atau terbuat dari tepung-tepungan gula dan manis ya. Nah, itu yang prioritas untuk kita batasi. Kalau biasanya mengkonsumsi karbohidrat dari tepung-tepungan tadi 100 gram sekali makan, kurangi jadi 75 gram. Atau kalau sanggup lagi 50 gram. Kalau misalnya tadi kita terbiasa makannya 300 gram ya, atau 1 piring nasi putih 200 sampai 300 gram. Nah, sekarang tergantung ukuran sendok sama ukuran piringnya ya. Coba mulai secara bertahap dikurangi ya. Ketika makan siang dikurangi 1/4-nya, ketika makan malam dikurangi 1/4-nya. Selama 1 minggu, kemudian minggu berikutnya masih bisa lagi dikurangi lagi, ya. Kemudian sampai sebulan berikutnya bisa dikurangi lagi. Nah, secara bertahap, ya. Karena kalau secara drastis nanti efek jeleknya terjadi seperti yo-yo syndrome gitu ya. Jadi strategi yang dipertimbangkan adalah mengurangi jumlahnya, dan jumlah yang utama kita targetkan adalah jumlah karbo yang rendah seratnya ya. Cirinya biasanya terbuat dari tepung-tepungan, cirinya lagi itu manis bergula. Tapi jangan sampai kita mengurangi karbo kemudian kita tambahkan ya ke protein terlalu banyak misalnya, karena kalau protein terlalu banyak juga nggak baik, apalagi kalau tadi belum konsultasi ya bagaimana kualitas ginjalnya, apalagi kalau usia sudah di atas 60, takut ada gejala Alzheimer dan sebagainya. Nggak baik kalau proteinnya terlalu tinggi gitu ya.
Jadi kalau hanya 1-2 potong sumber protein ya, menyertai tadi 1 meal time, entah itu tempe, telur, ikan, telur, kemudian daging ayam, ya selagi itu hanya sekitar 2 potong kecil ya nggak masalah. Tapi kalau sampai 5-4 potong tentunya setiap kali makan cenderung nanti ada karena tadi karbohidrat kita kurangi, kalau bertambah ke protein perlu ada introspeksi diri, jangan sampai nanti kelebihan protein. Harapan kita tadi kan sebenarnya karbohidrat dikurangi supaya terjadi defisit kalori. Karena defisit atau kekurangan energi atau kalori itu jadi kunci untuk mengawali kita mengendalikan yang namanya hormon insulin, supaya hormon insulinnya turun. Kemudian ketika kita pengeluaran energi kita, energi expenditure kita, aktivitas kita meningkat, maka dalam waktu katakan setelah 6 jam, 8 jam itu bisa terjadi lebih banyak lagi pembakaran lemak. Bahkan lebih bagus lagi masuk pada yang ke-6. Ya, kalau ternyata juga dengan cara pengaturan karbohidrat meal time tadi belum memenuhi, belum tampak ada penurunan berat badan, penurunan lemak tubuh, maka salah satu cara lagi ini kelihatannya lemaknya bandel. Ya, lemak bandel lebih bisa dijinakkan dengan cara puasa atau fasting. Jadi yang ke-6 bisa diatur dengan cara fasting. Nah, orang seringkali membayangkan, waduh puasa ini kalau yang bukan muslim ya, puasa ini kayaknya kok berat banget, melelahkan. Sebenarnya dari sisi ekonomi ini nggak ada biaya, bahkan menghemat ya. Kita bisa nabung kalau puasa. Tapi lakukan secara bertahap dan harus ada niat komitmen untuk memulai. Ya. Paling tidak ketika kita udah bisa menahan puasa 6 jam sampai 12 jam, maka itu titik kritis untuk kita bisa sukses berikutnya. Kalau kita tidak pernah mencoba, ya, maka kita tidak pernah merasakan ketika titik lapar tadi puncaknya selesai, maka setelah itu kita berenergi lagi. Karena apa? Karena ketika tadi cadangan glikogen kita habis, ya, kita merasa lapar sekali, di sana terjadi switch perpindahan sumber energi, di mana setelah 8-12 jam sumber-sumber yang berasal dari energi dari cadangan lemak mulai dimanfaatkan oleh tubuh, ya, mulai dipecah untuk menjadi sumber energi. Jadi kita merasa setelah 8 jam berpuasa, bahkan setelah 6 jam sudah mulai dirasakan nggak kerasa lapar lagi, ya. Nah, itu titik kritis itu kalau bisa dilewati, dan di situ ujian pertamanya. Kalau itu udah dilakukan beberapa kali, maka nggak ada rasa lagi. Karena kita udah terbiasa setiap 4 jam, 5 jam makan. Jadi secara biological clock sudah terlatih 4 jam, wah lapar. Karena glukosanya turun, kemudian sinyal ke otak, ayo makan. Ya, kalau nggak makan, sebenarnya nggak masalah. Ya, biasa kok kalau nggak makan, maka nanti ketika glukosa kita sudah turun, maka ada perintah ya kepada cadangan lemak kita untuk digunakan, kemudian gula darah mulai meningkat lagi, normal kembali. Ya, jadi fasting dengan beragam cara. Sekarang ada yang fasting puasanya 8 jam, puasanya 12 jam, puasanya 16 jam, puasanya 24 jam bahkan ada puasa dengan minum saja. Tapi untuk pemula saya pikir jangan ngambil yang ekstrim dulu ya. Jadi mulai saja dulu. Kalau muslim ya sekaligus diniatkan untuk cari pahala ya, yang sekitar 14 jam ya. Kalau misalnya sekitar jam 4 itu sahurnya, kemudian jam 6 berbuka, tidak harus di bulan Ramadan kan ya. Bisa diniatkan jadi puasa sunnah. Nah, itu akan secara totalitas akan membuat perubahan sistem hormonal di dalam tubuh kita, dan titik balik untuk kita menata kembali yang tadinya bandel ya, lemak ini dikelola dengan cara puasa tadi bisa mudah untuk dikelola. Jadi nggak perlu takut, jutaan orang di dunia ini pernah berpuasa, apalagi sampai 30 hari setiap bulan Ramadan. Jadi nggak ada kejadian orang yang berpuasa tadi meninggal ya.
Yang pernah meninggal itu orang yang demo tidak makan selama berapa 60 hari, nggak makan, nggak minum, ya pasti meninggal gitu ya. Tapi puasa ini kan yang kita sengaja kita atur ya. Kalau udah setelah 14 jam kita makan minum, setelah 16 jam kita makan minum, setelah 24 jam kita makan dan minum. Itu cara paling bandel bisa diatasi dengan cara puasa tadi. Kemudian yang ketujuh ya, untuk nanti bisa memaintain maka perlu disertai dengan makan minuman yang khusus ya. Apa itu maksudnya makan minum yang khusus? Ya, ada jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan lemak coklat namanya. Ya. Jadi lemak coklat ini dia bisa menggunakan energi jauh lebih banyak karena di dalam sel itu ada namanya pembangkit energi mitokondria. Mitokondrianya banyak ya. Nah, nanti kita bisa bicarakan, ada episode lagi yang direncanakan adalah tentang bagaimana meningkatkan lemak coklat untuk meningkatkan pembakaran lemak sehingga kita bisa memaintain ya tubuh tadi yang sudah normal bisa tetap normal. Jadi makanan-makanan ini bisa seperti ada cabai, ada jahe, kemudian juga berbagai makanan yang berwarna-warni, sayur warna-warni, buah warna-warni, banyak antioksidannya juga turut diperlukan untuk mengoptimalkan kesehatan kita setelah kita mencapai titik normal. Dan juga sebagian tadi seperti jahe, cabai itu untuk meningkatkan lemak coklat. Masih banyak upaya-upaya lain untuk meningkatkan lemak coklat, nanti akan kita bicarakan. Itu tadi yang ketujuh. Nah, yang kedelapan, yang terakhir adalah dengan memperbanyak aktivitas fisik ya. Tidak selalu aktivitas fisik itu olahraga, tapi kalau mau olahraga secara terstruktur, terukur, ya silakan. Bahkan dalam beberapa penelitian terakhir hanya menggetarkan saja. Apa ini? Menggetarkan anggota tubuh saja secara rutin, nggak betah duduk. Ya, duduk tapi goyang-goyang ya, seperti ngikuti musik. Itu saja sudah meningkatkan pengeluaran energi ya. Itu penelitian tentang itu sudah membuktikannya dibanding orang yang duduk saja, dibanding orang yang aktif, apalagi kalau jadi musisi misalnya ya. Jadi tidak berarti bahwa harus olahraga, harus beli sepatu bagus, harus beri training, harus datang ke gedung olahraga, harus datang ke gym, nggak harus demikian aktivitas fisik tadi. Jadi mulai banyak dari yang paling sederhana dan banyak sekali. Nanti kita juga ada topik apakah kita akan memilih medium intensity training atau memilih high intensity training, atau kita memilih hanya cukup aerobik saja, atau kita cukup dengan olahraga beban saja. Itu lain lagi, ada topik nanti kita bahas tentang itu. Tapi pada intinya ya, yang kedelapan ini bagaimana kita menerapkan aktivitas fisik untuk mengeluarkan lebih banyak energi sebagai pemicu upaya untuk menurunkan lemak tubuh. Jadi itu tadi 4 yang terakhir dari 8 hal yang perlu dipertimbangkan dalam menurunkan lemak tubuh. Jadi yang 5, 6, 7, 8 ya. 5 tadi batasi jumlah pangan tertentu di dalam meal time-nya. Kemudian kalau masih bandel juga bisa dengan cara fasting, berpuasa. Pilihannya juga mulai setara bertahap sederhana, jangan yang ekstrim-ekstrim dimulai. Kemudian perbanyak ya makanan-makanan unik ya yang juga ikut meningkatkan metabolisme, termasuk meningkatkan lemak coklat dan juga berbagai makanan sumber serat untuk memperlambat pengelolaan produksi dari gula darah. Bahkan juga ada makanan-makanan yang disertai dengan zat renik yang bagus ya, probiotik atau bakteri baik. Kemudian yang terakhir tadi yang ke-8 ya adalah dengan melakukan aktivitas fisik dan berbagai variasinya, termasuk dengan olahraga, yoga dan sebagainya. Oke, itulah
episode 1 4 hal yang perlu dipertimbangkan, episode kedua ini 4 hal lainnya, jadi semua ada 8 hal yang perlu dipertimbangkan dalam kita menurunkan lemak tubuh. Sekian, terima kasih. Kalau sahabat sehat merasa ini bermanfaat, terima kasih, ini bisa di-share kepada teman-teman lainnya dan juga di-subscribe ya, di YouTube. Terima kasih, sampai jumpa.